Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan saya Dewi Imbriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Joko Siwidi MM selaku fasilitator. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jarwono Eskon selaku pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. 1. Kesimpulan Modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sumber daya sebagai suatu komunitas sekolah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya oleh pemimpin pembelajaran, dalam pemanfaatannya pada aset-aset sekolah yang dimiliki dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatannya, sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik. Sebuah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Apa saja sih faktor biotik dan abiotik di lingkungan sekolah? Nah, faktor biotik yaitu 1. Murid, 2. Kepala sekolah, 3. Guru, 4. Staf atau tenaga kependidikan, 5. Pengawas sekolah, 6. Orang tua, 7. Masyarakat sekitar sekolah, 8. Dinas terkait, dan 9. Yaitu pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotik yaitu adalah 1. Keuangan, 2. Sarana dan prasarana, 3. Lingkungan alam. Ada dua pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset, yaitu pendekatan 1, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak bekerja. Kemudian, pendekatan yang kedua yaitu adalah pendekatan berbasis aset. Asset based thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita melakukan pendekatan berbasis aset. Berdasarkan sumber daya yang ada di sekolah dan dua komponen penting dalam ekosistem sekolah, maka sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memetakan 7 aset potensi atau modal utama sebuah sekolah, dan tugas sebagai pemimpin adalah bagaimana mengelola ketujuh aset sekolah atau sumber daya tersebut untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk selalu berpikir positif dan bisa mengembangkan potensi sekolah. Guru mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Lantas, apa saja sih 7 aset potensi atau sumber daya sekolah itu? Jadi, 1. Modal manusia, 2. Modal fisik, 3. Modal sosial, 4. Modal finansial, 5. Modal politik, 6. Modal lingkungan alam, 7. Modal agama dan budaya. Implementasinya yaitu di kelas. Guru bersama siswa memanfaatkan aset yang ada di dalam kelas sebagai penunjang terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Misalnya,
menggunakan papan tulis dan buku sebagai media belajar, menata ruang kelas seperti meja dan kursi dengan rapi, serta menempatkan hiasan kelas sehingga terlihat nyaman. Kemudian implementasi di sekolah, guru bersama warga sekolah dapat mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas sekolah. Misalnya, membentuk bank sampah guna mendaur ulang sampah yang menjadi masalah. Implementasi yang ketiga, yaitu di masyarakat sekitar sekolah. Warga sekolah dapat berkolaborasi dengan masyarakat demi mewujudkan visi sekolah. Misalnya, menjadikan tokoh adat sebagai narasumber dalam mengenalkan adat di sekitarnya kepada siswa. Selanjutnya, penjelasan dan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jadi, pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Contohnya, guru sebagai salah satu modal tentu akan berkorelasi langsung pada peningkatan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas jika sekolah mempunyai jadwal bagi guru-guru untuk mengembangkan kompetensinya melalui diklat, workshop, praktik baik, dan lain-lainnya. Dengan terupgrade-nya pengetahuan guru menyesuaikan dengan perkembangan kekinian pada materi sesuai dengan bidangnya tentu akan mentransfer knowledge tersebut pada siswanya. Pengelolaan modal lingkungan dipadu dengan modal fisik akan berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Sumber daya ini sebagai aset sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Model fisik yang terdapat di sekolah adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya, laboratorium komputer dapat dimanfaatkan untuk belajar mengenai TIK. Modal lingkungan alam, yaitu yang ada di sekitar sekolah, merupakan modal yang sangat berharga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotik hidup dan dapat dimanfaatkan untuk belajar tentang obat dan pemanfaatannya. Kemudian modal sosial, melalui kerjasama dengan MGMP sekolah maupun MGMP antar sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Kerjasama dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah. Kerjasama dengan kelompok tani dapat menjadikan petani sebagai narasumber dalam mengedukasi siswa dalam bidang pertanian. Selanjutnya adalah modal finansial dengan membuat rencana kerja anggaran sekolah sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Modal politik berupa kerjasama atau kemitraan dengan instansi atau dinas terkait yang di pemerintah daerah untuk mendukung program-program sekolah. Selanjutnya adalah modal agama. Modal agama dan budaya untuk membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal. Misal belajar tari tradisional dan kegiatan religi berupa pondok Ramadan, memperingati Hari Besar Nasional Keagamaan melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Beberapa contoh dan hubungan materi modul 3.2 dengan modul lainnya yang didapat sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya bahwa pendidikan adalah kegiatan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemanfaatan aset, kekuatan guru dan murid sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak.
Guru sebagai pendidik merupakan salah satu dari 7 modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan guru juga dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai dan peran guru secara aktif, maka akan menciptakan generasi yang unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis IE, yaitu inquiry apresiatif, melalui alur bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Salah satu aset atau kekuatannya yaitu berupa modal agama dan budaya. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya, dengan melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid, sehingga menciptakan murid yang memiliki karakter positif di masa depannya. Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid berupa pemetaan atau mengidentifikasi murid berupa kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan terhadap minat belajar siswa. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid, serta modal lingkungan, modal fisik, dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Modal 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. PSE merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik kesadaran diri juga dapat diartikan strategi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yaitu murid melalui tahapan tersebut, maka potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang secara optimal. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coach sebagai lawan bicara. Nah, korelasinya modul 2.2 dengan modul 3.2 yaitu memanfaatkan aset sumber daya manusia sebagai upaya perbaikan kualitas sekolah. Modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan bujukan moral, yang dituntun
pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan keputusan yang baik diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya ada pada sekolah. Selanjutnya, hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul 3.2. Sebelumnya, saya itu cenderung masih berfokus pada berpikir akan kekurangan yang saya miliki dalam langkah ke depan. Kedua, saya belum sepenuhnya mengenali aset atau kekuatan yang ada di lingkungan sekolah. 3. Berpikirnya masih berbasis masalah. 4. Saya belum memahami tentang bagaimana cara atau pendekatan yang sesuai jika terdapat aset yang dapat dimanfaatkan. Sesudahnya, yaitu 1. Saya lebih berfokus pada sumber daya yang ada. 2. Saya cenderung berpikir apa yang bisa saya kembangin. Kemudian yang ketiga, perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini, saya menjadi makin mantap dan lebih optimis untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada. 4. Saya selalu melakukan pendekatan berpikir berbasis aset. 5. Saya semakin mantap menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata, seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki sehingga hal ini membuat kita akan berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.